benar-benar akan ditemui. Jadi ini kalimatnya Bu dalam Al-Quran, lamnya merupakan lam takkid, kemudian diakhiri dengan nun sukun. Itu tandanya, artinya benar-benar dan sungguh-sungguh. Asyad dan nas, manusia yang paling keras. Dimulai dengan kalimat latajidanna, kemudian ditambahin lagi asyadda. Benar-benar serius nih, akan ditemui orang yang paling keras adawatan, yaitu permusuhannya, lillazina amanu, bagi orang-orang yang beriman, yaitu al-yahudu wallazina asyraku, yaitu orang Yahudi dan juga orang-orang yang kemudian syirik kepada Allah. Di sini dijelaskan bahwasannya musuh di sini bukanlah kemudian musuhnya bagi orang-orang Syam, di mana kita ketahui bersama bahwasannya Syam itu Syria, Yordania, Palestina dan Lebanon. Bukan kemudian disebutkan musuhnya orang Syam, musuhnya orang Palestina, tidak. Tapi disebutkan di sini adalah musuhnya orang-orang yang beriman. Jadi seharusnya orang yang beriman itu pasti memiliki perasaan yang tidak akan nyaman dengan orang-orang Yahudi. Ataupun sebaliknya, orang-orang Yahudi tidak mungkin akan merasa nyaman, damai terhadap orang-orang yang beriman. Maka ini akan menjadi muhasabah kita sekaligus juga identifikasi kita. Kalau seandainya ada orang yang mengeklaim dirinya berteman damai dengan orang-orang Yahudi, maka kalau di ayat ini dijelaskan tidak mungkin itu akan terjadi. Jadi ini definisi pertama. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi itu memerangi kaum muslimin? Karena sudah jelas di dalam surat Al-Maidah di ayat 82, permusuhan mereka itu sangatlah keras. Dan juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah di ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Dan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah tinggal diam, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kemudian kita mengikuti millah mereka. Millah di sini maknanya bisa jadi agama. Millah di sini bisa jadi juga cara pandang mereka, isme-isme mereka. Millah di sini juga bisa jadi penyembahan yang dilakukan oleh mereka. Maka kalau kita mau melihat ke dalam kehidupan saat ini, memang sudah banyak bahwasanya orang Yahudi itu bukan orang yang tidak berpengetahuan, melainkan orang Yahudi itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Maka dari itu kita harus mengetahui bahwasannya mereka memiliki strategi, mereka memiliki cara. Kalau saudara-saudara kita di Palestina sana mungkin diserang dengan fisiknya, mungkin di luar Palestina itu bisa jadi diserang melalui pemahamannya, melalui cara berpikirnya, melalui isme-isme yang lainnya. Jadi kita tidak diserang secara fisik, tapi kita diserang sudah dengan milahnya mereka. Jadi kita sudah seperti misalkan kehidupan konvensional gitu ya. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pemikiran yang logika. Sementara Islam itu tidak pakai logika. Karena Allah menjelaskan masalul ladzina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kasajarotin, sebagaimana pohon yang kemudian menumbuhkan batang, yang batangnya itu menjadi 7, dan setiap batang itu menumbuhkan bisa jadi 100 buah. Itu perumpamaan yang nggak mungkin bisa dimasukkan logika, apalagi dunia konvensional. Kalau dunia konvensional itu kan semakin banyak menyimpan, semakin banyak yang didapatkan, seperti itu. Tapi kalau dunia dalam Islam, semakin banyak memberi, maka semakin muncul pertolongan
pertolongan Allah. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa disamakan. Kayak saya bilang tadi, kalau mereka menjajah saudara-saudara kita di Palestina dengan penjajahan yang secara zahir, secara terlihat, mungkin di luar mereka menjajahnya adalah tidak hanya dengan yang fisik, tapi dengan pemikiran. Justru pemikiran ini yang mungkin lebih berbahaya. Justru pemikiran ini yang justru perlu diwaspadai bersama. Jadi jelas ya, kita harus hati-hati bahwasannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mungkin mereka tinggal diam kecuali kita mengikuti pemikiran mereka, cara mereka kemudian hidup. Kita mengikuti juga bagaimana kemudian mereka berpikiran dan isme-isme lainnya. Dan yang terakhir, di antara banyaknya yang menggambarkan orang-orang Yahudi itu, di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, yang selalu kita mohonkan. Tahukah kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita mohon untuk perlindungan adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi yaitu orang-orang yang dimurkai adalah dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini merupakan salah satu ahli tafsir sahabat Rasul yang kemudian didoakan oleh Rasulullah untuk dia bisa faqih fiddin, untuk dia bisa memahami agama ini. Jadi kalau kita biasanya kalau haji dan umroh gitu ya, mudah-mudahan kita semua berkesempatan ziarah ke Haramain, itu biasanya ada paketan ke Taif. Biasanya pulangnya itu nanti akan mampir ke maktab Ibnu Abbas atau ke masjidnya Ibnu Abbas. Kita ketahui bersama beliau itu adalah orang yang bisa dikatakan bahrul ilmi, lautan ilmu. Jadi luar biasa pengetahuannya. Dan ketika dia membahas tentang surat Al-Fatihah ini, beliau mengatakan ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa itu orang yang dimurkai? Adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Siapa itu orang yang sesat? Adalah orang-orang Nasrani. Jadi ternyata ketika kita berdoa Al-Fatihah, minimal kita baca 17 kali dalam satu hari, 2 kali dalam subuh kita, 4 kali dalam zuhur kita, 4 kali dalam asar kita, kemudian 3 kali pada maghrib, dan dilengkapi dengan 4 kali pada isya, kita memohon perlindungan dari sikapnya orang-orang Yahudi. Maka kita nggak boleh sama gitu pemikirannya, nggak boleh kemudian ikut-ikut mereka, karena dijelaskan barang siapa yang kemudian berlaku seperti sebuah kelompok, maka dia termasuk dalam kelompok orang tersebut. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan pemikiran, ikut-ikutan kemudian tradisi orang-orang Yahudi. Tentunya masih banyak sekali yang mendeskripsikan siapa itu orang-orang Yahudi. Tapi kita harus tahu bersama ya, seperti misalkan kafir, ada itu kafir tuh ada kafir zimmi, yaitu kafir yang sudah lemah, kafir yang memang kemudian dia hidup bersama kaum muslimin, kafir yang tidak berbahaya, itu dilindungi dalam Islam. Sebagaimana juga orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi itu ada yang memang secara ideologisnya, ada yang memang juga gara-gara keturunan. Bahkan di Indonesia pun ada. Jadi kita nggak kemudian orang Yahudi kemudian kita ayo serang, tidak. Tapi bagaimana Yahudi ini kita harus tahu dulu. Jadi memang ada yang dia karena keturunan. Bahkan kalau kita melihat video-video yang viral, ada sekelompok Yahudi yang ikut-ikutan demo untuk pembebasan genosida atau sebuah genosida itu apa? Genosid itu penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Itu orang Yahudi, Bu, yang demo. Dan bahkan ternyata orang-orang Yahudi itu disiksa oleh tentara-tentara Zionis Israel. Jadi agak lucu ya gitu ya. Makanya kita harus tahu dulu di antara orang-orang Yahudi itu ada juga orang yang kemudian Zionis. Zionis itu maknanya adalah yang kembali. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwasannya tanah dan Baitul Maqdis dan sekitar Aqsa itu merupakan tanah yang dijanjikan ribuan tahun dahulu. Jadi ini agak kemudian
kita harus ketahui bersama bahwasannya ternyata ada orang-orang Yahudi juga yang tidak setuju dengan penjajahan yang dilakukan. Jadi ini bukan sekedar perang, tapi ini kemudian penjajahan. Karena yang diserang adalah masyarakat sipil. Maka kita harus tahu dulu gitu ya, Yahudi yang seperti apa. Jadi Yahudi memang ada yang memang ideologisnya, ada yang memang sampai ke ekstremisnya. Tapi ada juga Yahudi yang kemudian gara-gara dia ikut-ikutan, gara-gara keturunan dan lain sebagainya. Jadi itu dulu menanggapi terkait dengan siapa itu Yahudi. Baru kita masuk ke pembahasan tentang keutamaan Palestina. Yang pertama, Palestina adalah kiblat pertamanya kaum muslimin, ya. Di mana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Yaitu akan kemudian orang yang kurang akalnya itu dari kelompok manusia akan kemudian bertanya, apakah yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Jadi kalau kita bahas Baitul Maqdis itu adalah sebuah komplek, bukan yang warna emas, bukan yang warna biru. Tapi Baitul Maqdis itu adalah komplek yang di sana ada kemudian yang kiblat emas itu, ada juga yang kemudian Al-Aqsa yang kiblat biru. Itu namanya komplek Aqsa. Jadi kalau tanyakan komplek Aqsa itu biasanya dulu berdebat yang mana? Oh, yang kiblatnya warna yang kubahnya warna emas, bukan. Itu namanya ada juga yang mengatakan Baitul Maqdis itu, Al-Aqsa itu yang kemudian kiblatnya biru, bukan juga. Ternyata Al-Aqsa itu adalah komplek yang dimana satu bagian kota itu yang terdiri dari kiblat yang kubah warna emas dan juga yang kubah warna biru. Maka kalau kita lihat sejarahnya, ketika pembebasan Syam, bumi Syam di zaman di zaman sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi Umar ini bersama budaknya ketika itu ingin mengambil kunci pembebasan Syam. Jadi ketika itu memang Umar ini sebagai seorang khalifah, anggapannya sekarang memiliki protokoler, memiliki ajudan gitu ya. Jadi dia membawa satu kudanya, di mana Umar ini Masya Allah ya, khalifah yang bijaksana gitu ya. Dia ganti-gantian naik. Jadi kadang yang naik kudanya itu Umar, kadang yang naik kudanya itu adalah budaknya. Bergantian terus. Ya, bergantian sampai kemudian sudah mau mendekati bumi Syam, sudah mendekati Palestina, sudah kelihatan gitu ya. Kemudian budaknya Umar ini bilang, "Wahai Umar, sekarang adalah giliranmu." Wahai Umar, sekarang kamulah yang naik. Oh tidak, ini sekarang giliranmu, kata Sayyidina Umar. Tapi sebentar lagi sudah memasuki bumi Palestina, sebentar lagi sudah memasuki bumi Syam. Nanti orang-orang ngelihat gimana, masa kemudian khalifahnya ini yang jalan, justru budaknya yang ada di atas kuda. Tapi Masya Allah tabarakallah, itulah kemudian ketika Allah mengatakan wa makaru wa makarallah, sebaik-baik orang membuat makar, sebaik-baik orang membuat strategi, tapi Allah lah yang kemudian paling benar strateginya. Ternyata orang-orang Yahudi ketika itu melihat Umar yang berada di bawah dan melihat budaknya yang berada di atas, justru itu yang sesuai dengan kitab suci mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan bumi Syam ini tidak akan ditaklukkan kecuali kepada khalifah yang kemudian datang dengan apa? Dengan membawa kuda yang justru dia yang menuntun kudanya. Jadi ternyata khalifahnya itu menurut kitab suci mereka bukan yang di atas, tapi justru yang di bawah. Jadi orang-orang di sana, para rabi-rabinya, para petinggi-petingginya itu sudah nyerah saja. Kenapa? Ini sesuai dengan kitab suci kita. Kita nggak mungkin salah, inilah yang benar. Maka ketika itu Umar kemudian dipersilakan masuk ke dalam gerejanya, sampailah kemudian waktu sholat. Ketika itu Umar bilang, sebentar saya mau keluar dulu, saya mau sholat. Lalu orang-orang di bumi Syam ketika itu mengatakan, oh tidak, kamu bisa sholat di gereja ini. Tapi ternyata Umar mengatakan apa? Tidak, jangan. Saya memilih sholat di luar. Kenapa Umar memilih sholat di luar? Karena Umar khawatir ketika
Umar sholat di dalam gereja tersebut, nanti orang-orang yang setelahnya Umar akan justru membuat gereja tersebut menjadi masjid. Akhirnya Umar keluar sholat, makanya di salah satu di Palestina itu ada masjidnya Umar. Karena disitulah Umar pertama kali sholat ketika kemudian sudah memegang kunci pembebasan dari Palestina.